dan tidak menambahkan aksesoris yang berlebihan di tubuhmu. Kalaupun kalian memiliki barang-barang berharga seperti cincin, kalung, gelang, atau emas berharga lainnya, gunakanlah sesuai pada tempatnya. Sekolah bukan ajang pamer, atau sekolah bukan tempat yang cocok untuk memamerkan harta. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapat apanya di yaumul qiyamah. Saya Tulungagung jauh, tapi saya menikah dapat orang Mojomulyo. Materi tidak ada yang ngobrol. Nanti kalau ada yang ngobrol saya tindak. Bukan di ruangan, nanti di lapangan. Jelas ini? Baik, pada pagi hari ini apa? Jangan di situ. 1, 2, siapa ini? Berdiri. Nah, belakang sana. Sulit suruh berdiri. Baik, dengarkan. Saya maunya kalau saya kasih materi, dengarkan. Hargai yang ngomong di depan. Jelas ini? Nanti kalau ada yang ngobrol, saya suruh gantian sama saya berdiri di depan. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi wasbang atau wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan meliputi dari kedisiplinan. Karena kita cinta tanah air itu wujud dari disiplin. Disiplin adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun kemampuan agar taat aturan atau ketertiban didorong oleh kesadaran tanpa ada paksaan. Jadi disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita. Tidak ada paksaan. Kalau dipaksa, kalau ada terpaksa itu berarti apa? Enggak ikhlas. Jadi disiplin itu memerlukan keikhlasan tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain. Jelas ini? Lanjut, Bu. Peningkatan rasa cinta tanah air di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah. Yang pertama, pelajar SPB dan hargai jasa para pahlawan. Jadi saya tekankan di sini, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat itu bangsa yang menghargai para jasa pahlawannya. Tidak ada bangsa yang hebat itu tidak menghargai para pahlawannya. Contoh, Cina, Jepang, itu sekarang itu sudah adikuasa. Kalau dulu adikuasa adalah negara Amerika, sekarang Cina yang nomor 1 di dunia. Cina itu karena menghargai para pahlawannya, yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jepang begitu pula. Jadi saya harapkan adik-adik pelajar di depan saya ini menghargai para pahlawannya. Yang kedua, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Jadi saya harapkan setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Ya paling tidak 1 bulan sekali lah, kalau tidak bisa hari Senin. Siapa tahu ada kegiatan lain di sekolah itu. Selanjutnya, menghormati simbol-simbol negara. Kalau kita sekolah di lingkungan lembaga sekolah itu wajib hukumnya menghormati simbol-simbol negara.
Lanjutnya, cintai dan gunakan produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang saya tekankan pada adik-adik semua, cintai produk-produk dalam negeri. Itu wujud dari cinta tanah air. Tapi kalau sekarang yang saya lihat rata-rata cinta produk luar negeri. Terutama ini para siswi terlalu banyak nonton film di YouTube, film Korea, film apa Cina, drama-drama itu, akhirnya cintanya sama produk-produk Korea, make up dari Korea, apa dari Korea. Kalau saya kasih tahu di sini, sebenarnya kayak make up yang dari luar negeri itu bahan dasarnya dari Indonesia. Contohnya apa namanya itu? Kalau make up maskara apa itu? Yang biar glowing itu untuk cewek-cewek. Ya itu saya kasih tahu, itu sebenarnya itu kandungan minyaknya itu banyak yang minyak ikan, terutama dari ikan puger apa? Ikan lemuru. Iya, jangan ketawa, betul ini. Ikan lemuru dari minyak sawit. Minyak sawit itu dari Indonesia. Di Amerika itu enggak ada sawit itu. Jadi kayak bahan dasar itu terutama kosmetik itu dari luar negeri itu diambil dari Indonesia. Makanya itu saya harapkan di depan saya itu cintailah produk-produk dalam negeri, produk Indonesia. Apa itu Pak produk dalam negeri? Pokoknya pemahaman kita produk yang berstempel ada tulisannya SNI. Jelas ini? Jelas ini? Nah, yang penting ada SNI-nya, itu sudah produk dalam negeri. Tidak mungkin itu produk Jepang, produk Cina, SNI. Yang selanjutnya membantu harumkan nama bangsa. Nah, lewat apa? Lewat nanti sampai nanti berprestasi, belajar yang giat, itu juga mau nanti mengharumkan apa olahraga itu mengharumkan nama-nama bangsa. Selanjutnya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saya rasa di depan saya ini sudah pintar lah untuk berbahasa Indonesia. Selanjutnya ibadah dan senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, kalau di depan saya ini sudah tidak diragukan ibadahnya itu. Mahir semua ini. Membantu dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan maupun secara nasional. Yang saya harapkan di depan saya ini, terutama yang aliyah, ini kan sudah ibarat pendidikan itu sudah jenjangnya sudah berpartisipasi dan aktif dalam lingkungan. Contohnya apa? Kalau ada Karang Taruna paling tidak bisa mengikuti ya. Atau ada kegiatan kerja bakti di lingkungan itu paling tidak itu jadi motor, jadi yang terdepan gitu. Karena pemuda bangsa Indonesia harus semangat, harus tangguh, jangan loyo malam. Saya harapkan di depan saya ini tidak ada kalau malam itu terlalu banyak begadang keluar malam. Jam 9 sudah harus tidur biar nanti untuk besok paginya masuk sekolah biar tidak ngantuk. Kalau jam 12 tidurnya jam 1, niscaya dan saya percaya kalian kalau dibangunkan buru-buru mau sholat subuh, dibangunkan jam 6, setengah 7 sudah malas, ujung-ujungnya tidak masuk sekolah. Alasan apa? Sakit, alasan masuk angin. Padahal tidak, karena banyak begadang. Lanjut Bu. Nah, ini yang tadi sudah membiasakan menyanyikan lagu wajib pada awal atau akhir pelajaran. Tadi kan sudah ini pelajaran. Selanjutnya memperingati atau mengadakan kegiatan pada hari besar nasional. Nah, khususnya kayak tanggal 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan, itu biasanya ada upacara. Selanjutnya memberi nama ruang di sekolah dengan nama-nama pulau atau pahlawan, itu tergantung sekolahnya itu.
Selanjutnya mengadakan cerdas cermat tentang bela negara atau Undang-Undang 45. Selanjutnya, guru memberi tugas membuat laporan untuk membaca, menonton acara TV yang menambah rasa cinta tanah air. Nah, kayak begini nih sebagian menambah cinta tanah air. Selanjutnya, sekolah mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah untuk menambah cinta tanah air Indonesia. Tapi saya lihat di wilayah Kecamatan Puger untuk candi itu tidak ada ya. Kan sejarah juga candi kerajaan. Rata-rata itu di daerah Jawa Timur Barat, wilayah Nganjuk, Kertosono. Jika terpaksa guru memberi sanksi, maka hendaknya yang memberi manfaat yang bisa menambah cinta anak terhadap cinta tanah air. Kita paham untuk gurunya. Lanjut. Mengenal sejarah bangsa. Lanjut. Perang Kedaerahan selama 300 tahun tidak berhasil karena bersifat kedaerahan. Saya jelaskan di sini apa yang dimaksud bersifat kedaerahan. Dulu Belanda waktu menjajah Indonesia itu menjajahnya tidak semua full langsung, kalau bahasanya militer konvensional, tidak langsung. Jadi dulu kenapa Belanda tidak berhasil menjajah Indonesia? Itu menjajahnya itu per pulau-pulau, per bagian. Aceh sendiri dijajah, Ambon sendiri, Jawa Barat sendiri, Jakarta dijajah sendiri, Jawa Timur dijajah sendiri-sendiri, tidak langsung. Makanya itu penjajahan dulu Belanda itu tidak berhasil karena bersifat kedaerahan atau kewilayahan. Tuh, lanjut. Perang kedaerahan selama 350 tahun dan dinyatakan tidak berhasil. Dan Belanda penjajah diusir dan dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan atau hari proklamasi. Dan perjuangan dulu dimotori atau didukung itu oleh para pemuda. Makanya itu instruksi dari Pak Presiden sekarang, Bapak Prabowo Subianto, yang lagi digadang-gadang sekarang itu pemuda, sampan-sampan semua di depan saya ini. Karena ini calon-calon penerus bangsa. Nanti bangsa mau dibawa kemana itu terserah sampean. Mau dibawa ke kanan, ke kiri, mau dibuat hancur, itu terserah sampean. Karena sekarang tumpuannya adalah pemuda. 10-25 tahun ke depan Anda ini yang memimpin bangsa Indonesia. Jadi kalau pemudanya sekarang lemas, tidak semangat, tidak antusias, malas belajar, malas pendidikan, mau dibawa kemana Indonesia ke depannya? Jelas ini? Jadi waktu perang kemerdekaan itu dulu adalah sumpah pemuda yang berbunyi satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Apa itu bangsa satu, bangsa Indonesia? Bangsa satu, bangsa Indonesia itu, jadi Indonesia itu tidak terpecah-pecah, tidak terpecah belah, hanya satu. Makanya kayak dulu di Aceh, di Poso, di Papua, itu karena saya pernah tugas di sana, itu mau merdeka sama pemerintah tidak boleh. Jangan merdeka karena kamu satu bangsa.